Hati-hati ciri seseorang diam-diam iri kepada kamu tanpa kamu sadari, dan hal ini kamu perlu tahu agar kamu nggak ke-trigger ya energinya, nggak keserap energi negatif, dan kamu jangan terlalu oversharing dengan orang-orang seperti ini. Yang pertama, tatapannya mengawasi dan nge-scanning kamu dari ujung rambut sampai ujung sepatu kamu ya, sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya kamu ada janjian bertemu atau kamu ada perkumpulan ya dalam circle atau kumpulan, nah ketika kamu datang, dia langsung melihat kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, tanpa berkata apa-apa, hanya melihat saja scanning gitu. Nah itu kamu perlu hati-hati terhadap orang tersebut, karena kalau orang yang ramah tidak punya rasa iri, mereka akan tersenyum langsung menyapa tanpa melihat kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau kamu ya dalam sebuah pertemuan, perkumpulan, atau bertemu dengan yang kamu anggap teman, kamu harus lihat ya tatapan mata setiap orang itu. Biasanya kalau kita akan merasa ketika kita ditatap dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu pertanda ada energi ketidaksukaan terhadap kamu. Jadi kamu ketika berkumpul, bertemu dengan seseorang, jangan sampai terlalu oversharing, membuka semua cerita tentang kehidupan kamu. Nah yang kedua, itu diam-diam dia mengikuti gaya kamu. Nah misalnya dalam suatu perkumpulan, kelompok pertemanan, yang awalnya mungkin ya kamu, ayo kita beli ini bareng-bareng biar kapelan samaan gitu, ini tuh seru. Nah dia menolak dan merasa tidak cocok, tapi beberapa waktu ke depan itu tiba-tiba dia mengikuti apa yang kamu pakai, apa yang kamu lakukan. Nah itu tuh kamu perlu waspada, jangan terlalu banyak bercerita dengan orang tersebut, jangan terlalu oversharing dengan orang tersebut, karena kalau diam-diam dia menanam energi persaingan. Berbeda ya kalau misalnya kamu berkumpul nih dengan teman-teman kamu, ada teman yang langsung, biasanya kan kalau misalnya lagi kumpul langsung nanya, kamu beli di mana ini, kamu pakai ini, nanya langsung ya. Nah kalau misalnya dia nggak nanya tapi tiba-tiba ngikutin, nah itu ada energi persaingan di dalam dirinya. Nah yang ketiga, itu biasanya mereka akan menyindir kamu dalam candaan. Jadi sindirannya itu dibungkus dengan candaan yang kata-katanya itu kurang nyaman. Nah itu kamu perlu ya berhati-hati, jangan terlalu banyak ngobrol cerita gitu, karena kata-kata yang dilempar dengan candaan itu biasanya menyimpan sesuatu hal yang tidak baik di dalam dirinya. Kalau misalnya lagi ngobrol terus dia bercanda, tapi bercandanya mengenai kekurangan atau apa gitu, dibungkus dengan candaan, itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu oversharing gitu. Dan juga kamu harus bisa menjaga energi kamu, jangan sampai ke-trigger dengan candaan itu gitu. Jadi kamu lebih baik memberikan batasan. Nah yang keempat, itu ciri-cirinya dia jutek atau sinis ya ketika berkomunikasi dengan kamu tanpa dia sadari. Misalnya nih asik ngobrol, asik apa, tiba-tiba dalam suatu pertanyaan atau apa gitu obrolan, tiba-tiba dia jutek atau sinis, merasa keberadaan kamu itu membuat dia itu tidak nyaman. Nah itu lebih baik ya berikan batasan. Nah selanjutnya yaitu mengecilkan pencapaian kamu. Nah misalnya kamu mencapai sesuatu nih dalam circle kamu, perkumpulan kamu, pertemanan kamu, nah dia itu diam ketika ada pencapaian kamu, tapi dia kadang mengecilkan pencapaian kamu, segitu doang, oh ini doang, jadi kayak meremehkan apa yang kamu capai. Nah itu ada energi persaingan, ada energi iri di dalam hatinya. Jadi tanda-tanda tadi itu kamu harus perhatikan ya, terkadang kita tidak sadari. Jadi di sini kita perlu mengetahui ya hal-hal tersebut agar kita itu tidak salah oversharing, terlalu banyak cerita kepada orang-orang sekitar kita. Terkadang kita itu menganggap ya sahabat, teman, orang-orang yang udah lama kita kenal, tapi terkadang kalau ada hal-hal seperti tadi, sebaiknya walaupun udah lama kenal, kamu itu berhati-hati, jangan terlalu semuanya kamu ceritakan, jangan gampang ke trigger energinya, karena orang-orang seperti ini akan menyerap energi kamu, bahkan menyerap hoki kamu.